Stronger together stronger. Halo Sobat Febi, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial kita dari Ekonomi Syariah, benar Bapak? Iya. Mungkin kita bisa langsung untuk memperkenalkan yang terhormat. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas. Jadi saya Irfan Azim, saya mahasiswa S3 dari UI Sunan Ampel PEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah. Saya ekonomi syariah kebetulan jurusannya di sini. Saya asalnya dari Lombok kebetulan. Itu. Jadi Sangat- ya, lumayan lah Iya. ya saya ke Surabaya. Nah, kita semua kan tahu banyak orang yang bilang bahwa pendidikan adalah gerbang besar untuk keluar dari kemiskinan. Kira-kira dari Bapak yang terhormat Dr. Irfan, apa sih motivasinya untuk menjunjung tinggi pendidikan setinggi-tingginya di FEBI dengan gelar doktoral? Kira-kira apa motivasinya? Iya, iya, iya. Motivasi saya sebetulnya sangat sederhana sekali. Jadi saya ini adalah anak dari seorang pemulung dulunya. Dulunya pemulung bapak saya. Jadi kita masih sekolah SD, saya ikut bapak saya juga nyari gitu, nyari sampah apa namanya itu plastik, barang-barang rongsokan, saya sambil keliling. Dulu seingat saya bapak saya itu pakai ada di Lombok itu pakai keranjang dulu kalau di Lombok Iya, itu. Jalan kaki segala macam saya ikutin. Sampai suatu ketika kebetulan bapak saya adalah orang yang tidak pernah sekolah, jadi orang nggak bisa baca tulis. Ibu saya cuma nggak tamat SD, jadi dari sana orang tua saya juga nggak tahu ya, motivasinya tinggi sekali itu terhadap diri saya terutama. Kakak saya juga udah selesai S1 juga sih. Kakak saya dua bersaudara, kakak saya perempuan. Kalau di Lombok itu stigmanya itu kan orang perempuan itu nggak boleh tinggi-tinggi ilmunya gitu. Tapi orang tua saya mematahkan itu, walaupun orang tuanya nggak pernah sekolah. Entah kenapa bapak saya itu nggak tahu. Dia dapat pandangan dari mana ya terkait dengan pendidikan ini, saya nggak tahu. Di suatu ketika kami berjalan ini berdua menyusuri jalan-jalan di Lombok nyari barang rongsokan sampai kami beli sih. Kami nggak yang ngais itu ya, tapi mulung sambil beli. Ada yang jual kami beli terkait dengan botol, ada juga besi-besian dan sebagainya terkait dengan rongsokan. Nah, suatu ketika saya waktu itu seingat saya ketemu sama bapak-bapak PNS. Nah, waktu itu masih PNS, zaman itu kan nggak begitu tinggi ya ininya, Betul. apa namanya, gajinya tahu sendiri ya, zaman dulu PNS gimana ya, kasihan sekali waktu itu. Nah, ditanya sama salah satu bapak itu, nih, ini anaknya besok menjadi apa gitu, tanya sama bapak saya. Oh, ini anak saya besok harus doktor Masya Allah. waktu itu. Tapi saya nggak tahu kan dokter itu apa, bapak juga saya nggak tahu dokter itu apa sebetulnya waktu saat itu. Jadi bermula dari curcol ya Bapak ya? Curcol gitu ya di pinggir jalan. Nanti anak saya jadi dokter gitu. Oh, dokter. Di benak saya dokter apa, yang masih kecil juga nggak mungkin saya tanya kan. Saat pengetahuan saya dokter itu kan suntik waktu itu. Betul. Tapi nanya dokter kan, dokter sama dokternya beda ternyata. Nah itu kisah dulunya. Di perjalanan bapak saya ini masih menggunakan pola yang sama. Akhirnya saya bisa sampai disekolahkan ke pondok, seperti itu. Masuk di pondok di tahun 2007. Masuk pondok, saya selesai di pondok tuh tahun 2012. Lumayan lah, hampir 6 tahunan saya di pondok. Bapak saya itu masih kerjaan masih sama seperti itu, masih mulung segala macam. Nah, tahun 2012 itu bapak saya itu nggak tahu karena pengen tinggal sekolah lagi. Kamu sekolah lagi lah seperti kakak kamu. Dulu kakak saya mungkin bisa dibiayai dengan biaya mulung itu ya. Betul. Tapi dengan dua anak yang sekolah kayaknya berat gitu. Akhirnya bapak saya memutuskan untuk pergi jadi TKI. Tahun itu. TKI ke Malaysia. Pergi ke Malaysia. Akhirnya saya bisa disekolahkan. S1-nya di Lombok waktu itu. Nah, sebagai S1 kan saya mungkin termasuk orang yang mungkin bersyukur ya karena bisa disekolahkan. Karena di lingkungan saya sendiri nggak begitu banyak yang bisa menikmati pendidikan dan sebagainya. Pada saat itu saya menyelesaikan studi S1 saya. Bapak saya masih di Malaysia posisinya waktu itu. Di Malaysia saya selesai S1, hanya selesai S1. Ya Pak, saya sudah selesai S1, gimana? Ya udah Bapak pulang aja. Gitu. Masya Allah. Tapi nggak usah, saya nggak mau pulang. Kamu selanjutnya aja sekolah lagi. Aduh, biaya dari mana? Kayak gitu kan. Alhamdulillah orang tua saya itu ini ya
kalau untuk biaya sekolah selalu semangat, pasti semangat. Ambisius ya Bapak. Ambisiusnya sekali untuk pendidikan. Entah, saya nggak tahu apa yang terjadi sebetulnya, kenapa dia termotivasi sebegitu tingginya ya. Ya, korban baik lah. Mungkin korban orang tua yang baik, maksudnya ambisi orang tua untuk pendidikan anak yang tinggi seperti itu. Dan selesai satu, ya udah kamu S2 aja. S2 biaya S1 aja kayaknya repot gitu kan. Ya emang ada uangnya Pak. Ya nanti kita cari di sini, insya Allah ada aja rezeki kata gitu. Oh ya udah deh. Akhirnya saya berangkat sekolah lagi ke Semarang waktu itu di tahun 2016. Saya pernah lanjutkan ke Semarang. Bapak saya masih waktu itu di Malaysia. Masih posisinya di Malaysia. Udah lumayan tua lah hitungannya waktu itu. Di Malaysia. Nah, di tahun kedua bapak saya udah mulai sakit-sakitan. Sakit, mulai keras sakitnya, akhirnya dideportasi waktu itu sama pihak imigrasi. Tadi bapak saya tidak bisa melanjutkan pekerjaannya lah. Akhirnya di Semarang, saya bingung nih. Waduh, ini udah di pertengahan jalan ini 1 tahun mana. Saya waktu itu juga nyambinya jadi merebot waktu itu di Semarang. Anak Lombok itu kalau ke Semarang ceritanya merebot tuh. Katanya bagus, bacanya bagus apalah waktu itu kan, stigmanya orang. Akhirnya bapak udah nggak bisa biayai lah. Udah deh, hanya kos-kosan lumayan mahal. Saya minta di salah satu masjid di situ sama teman-teman saya di Lombok, kebetulan 3 orang. Saya minta untuk ini ikut jadi memakmurkan masjid lah. Waktu kan memang pernah di pondok, jadi mungkin ada basic yang bisa kita terapin ke masyarakat. Oh yaudah, ayo terima di situ. Nah, bapak posisi sakit di rumah, tetap saya tanyakan, gimana? Apakah saya selesaikan aja nggak usah lah, nanti saya cari sendirilah biaya, tapi bapak istirahat aja dulu. Nggak mau, saya mau sembuh dulu, pokoknya saya mau cari uang buat kamu sekolah. Aduh jangan, saya udah besar kan, posisi S2 itu umur berapa ya? 23 kalau nggak salah, 23 tahun. Nggak mau, saya mau selesaikan kamu pokoknya, itu ambisi saya kan. Ya udah deh, akhirnya ya saya lanjutin aja waktu itu, saya lanjutkan. Nah, jarak beberapa bulan setelah deportasi, akhirnya beliaunya pulih, sehat kembali. Rencananya mau balik lagi ke Malaysia, tapi terkendala umur, jadi nggak boleh. Karena umur berapa tuh? 50-an lah waktu itu. Nggak bisa masuk lagi ke Malaysia. Saya telepon, nggak bisa masuk ke Malaysia lagi nih. Oh, ya udah nggak apa-apa, nanti saya biaya sendiri aja di sini, nggak apa-apa. Saya mau ke Flores waktu itu. Ngapain ke Flores? Kan di sana kebetulan banyak pemulung, bukan pengusaha besi tua dari rumah ya. Dari orang-orang kecamatan saya pun banyak yang ke sana. Ya udah, ayo diajakin ceritanya bapak saya ke sana. Hanya mau ikut juga ke ke Flores untuk mencari pengepul lah saat itu. Akhirnya saya lanjut lagi kuliah. Ternyata nggak jadi, saya berhenti sekolah. Lanjut aja, saya masih sanggup biayai kamu. Nggak tahu, semangatnya tinggi sekali. Akhirnya itu yang buat Bismillah lah, selesaikan saja. Saya kan bisa selesai. Itu yang buat saya tergugah sekali hati waktu itu. Selesai saya S2, bapak saya posisinya masih pemulung kan, masih nyari aja. Tapi kalau waktu masih saya kecil, dia pakai keranjang, jalan kaki. Sekarang waktu itu di Flores itu dia pakai motor, nyari kesana kemari. Jalan-jalan lah kemana lah dia nyari kesana kemari. Nah, akhirnya saya bisa selesaikan waktu itu kuliah S2 saya tahun 2019. Lumayan lama ya ininya, proses itu. Dan selesai saya S2, saya balik lagi. Saya minta waktu untuk, saya pengen berkarir di Jawa waktu itu. Karena kebetulan teman-teman saya di kelas 1 angkatan itu rata-rata banyak yang manajer, HRD, sebagai macam lah. Kebetulan saya buat manajemen. Ayo ke sini masuk aja, nyuruh lamaran. Saya masukin lamaran. Atau mungkin di selama perkuliahan sama orang yang aktif apa segala macam, keterima waktu itu. Tapi orang tua nggak boleh, kamu harus pulang, saya biayain kamu tingginya. Nggak tahu orang Lombok itu ya, kalau udah sejauh mana dia pergi harus pulang pokoknya, nggak boleh kemana. Akhirnya ya udah, masih pakai stigma itu ya, balik lagi. Kamu kesini aja, nggak usah mana-mana, temenin saya tua, pastinya gitu waktu itu. Ayo udah, saya balik. Akhirnya beliaunya waktu itu pulang lah dari Flores, saya pergi ikut wisuda segala macam, ngobrol di rumah segala macam. Oh ya udah, begini keadaan kita sekarang, perkara kehidupan kamu silahkan lanjutkan, tapi jangan tinggalkan Lombok. Saya pusing juga waktu itu, karena Lombok UMN-nya kecil sekali. Jadi ya gimana ya, jadi kita merasa harusnya di luar saya ini, biar maksudnya berbaktinya lebih banyak gitu dengan modal keuangan yang besar. Tapi
pandangan orang tua saja, usah berbakti dengan uang, cukup kamu hadir saja sudah berbakti, tidak Masya kalah. Allah. Hanya kalah juga, hanya diam di rumah. Hanya daftar jadi dosen kesana kemari waktu itu. Nggak ada pengalaman lah ya, terus nggak punya orang dalam juga. Maksudnya orang dalam itu adalah saya tidak punya kenalan yang bisa ini lo ada lowongan, kan nggak ada waktu itu. Iya, betul. Ya dengan sendirinya nyari, masukin ke sana kemari, dari Mataram sampai Lombok Timur saya masukin ini lamaran, tapi susah waktu itu. Dan akhirnya sambil bengong-bengong, kita bengong, terus gimana kelanjutan hidup ini? Nah, begitulah ceritanya Mas dulu. Itu salah satu motivasi sih orang tua sih sebetulnya. Karena memang di pandangan saya sendiri ya, memang pendidikan itu adalah salah satu tonggak terbesar untuk bisa bangkit dari keterpurukan, baik itu kemiskinan, keterbatasan dan sebagainya. Pendidikan itu adalah salah satu pilar utama. Jadi kalau kita mau meningkatkan kualitas hidup kita, ya tingkatkan dulu pendidikan itu. Kalau enggak ya Benar sekali. mungkin susah juga gitu. Sedikit cerita flashback dalam hidup saya kalau yang itu. Jadi kesimpulannya teman-teman, meskipun ekonomi sedang menarik mundur kita dan menjadi penghalang besar untuk menuntut pendidikan, nyatanya itu tidak sepenuhnya benar. Itu semua bisa dikalahkan dengan ambisi yang besar ya Bapak ya. Dengan dukungan orang tua, lingkungan yang positif, serta diri kita sendiri, pastinya kita akan bisa menggapai pendidikan setinggi-tingginya dan mendobrak pintu kemiskinan. Betul Bapak? Benar sekali. Jadi pada saat ini lanjutin Iya, lagi. silakan Bapak. Kemarin itu kan selesai saya kuliah S2 itu kan nyari kemari-mari, jadi ketemu. Jadi saya teringat dengan bapak saya waktu kecil, saya selalu mikul keranjang ke sana kemari. Hanya begini, apa bapak nggak capek nih nyari uang dari sini gitu waktu saya mikir. Ya capek lah, kamu kira apa nggak capek? Iya, iya, oh ya juga sih. Emang gimana kata waktu itu? Gimana kalau kita buka gudang sendiri? Dulu kan kita sering masukin barang ke orang. Gimana kalau kita buka ruang ini untuk ke diri kita? Maksudnya kita loh yang buat usaha, yang kayak bapak tepat masukin itu, bisa nggak kayak gitu? Ya bisa aja. Emang kamu punya channel, kamu punya networking? Ya nggak ada gitu kan, kita baru selesai kuliah, pokoknya kuliah aja dulu. Gimana ya dia? Ya udah gini aja, kita buka aja. Ini nggak tahu nih sifat ambisius anak muda. Kita buka aja ini gudang. Boleh, ayo kita buka gudang. Akhirnya, tapi modalnya dari mana? Kan modal gudang itu ternyata gede juga. Saya cari informasi ke sana kemari, wah gede juga ternyata modalnya. Akhirnya ibu saya itu punya sawah. Bukan ibu saya, sebenarnya itu keluarga dari ibu. Ada paman, itu belum dibagi, atau warisan itu belum dibagi. Saya ajakin rapat semuanya. Begini, kalau kita gadekan ini sawah, terus kita buka usaha gimana? Usaha apa gitu kan? Ya kita mau buka usaha pengepulkan besi tua, sampah plastik dan sebagainya. Emang kamu punya channel? Ya belum ada. Ya teman nekat aja. Ya belum ada. Terus gimana? Ya terserah kamu lah. Kata paman saya, kata om saya. Ya udah terserah kamu aja lah. Kalau kamu memang merasa sanggup ya buka aja. Saya mikir, ya udah bismillah aja lah. Tapi sebelum digadai, saya mau ke Surabaya dulu waktu itu. Mau ngapain kamu ke Surabaya? Sepengetahuan saya, karena orang-orang pengepul di Lombok itu ngirimnya ke Surabaya. Ngumpul besi tua, rongsokan, plastik, itu Surabaya. Saya kok udah biasa lah di walaupun bukan di Surabaya, tapi di Semarang kan mirip-mirip lah mungkin lingkungannya, sama-sama daerah-daerah industri. Akhirnya saya ke Surabaya sendirian. Tapi bapak saya itu nggak tahan pengen buka gudang, udah terlanjur termotivasi mungkin ya. Ayo udah kita buka gudang aja. Waduh. Akhirnya jadilah sawah itu digadekan berapa? 50 juta waktu itu. 50 juta digadekan. Nah itu menjadi modal pertama kami. Setelah modal pertama kami 50 juta, barangnya dikumpul. Akhirnya berani beli ke sana kemari, beli punya gudang, senangnya minta ampun. Tapi belum tahu tempat ngirim. Saya masih tertunda ke Surabaya. Akhirnya ya bismillah lah, saya berangkat ke Surabaya. Saya carilah sebelum ini. Saya keliling ini dari Perak sampai Krian, saya nyari itu. Bolak-balik, saya kiri Sidoarjo, Gresik. Saya nyari channel itu. Enggak ketemu-temu. Pusing. Mana ini? Besinya udah hampir 2-3 mingguan itu, besinya udah terkumpul satu truk. Luar biasa sekali semangat
orang tua itu di Flores waktu itu. Besi, logam, plastik itu terkumpul satu truk. Ini sudah ada nih satu truk. Gimana? Kita kirim apa enggak? Di Surabaya belum nemu nih posisinya. Ya udah deh, kirim aja deh. Saya tunggu di Surabaya. Saya masih keliling cari kos-kosan di sini. Di sebelah sini Hotel Cemara itu mungkin tahu. Yang di sini dari Ayani ada Hotel Cemara di sini. Nah, di situ saya ngekos lah di situ, ngekos di hotel 100.000 per hari ya lumayan. Hari saya bolak-balik, akhirnya saya main sosial media, saya ketemu di Facebook orang yang menjadi pembeli ceritanya nih. Akhirnya, oh iya saya iakan nih. Bismillah lah, ini mungkin jalan saya menjadi sukses yang waktu itu kan. Akhirnya saya jualan dari situ. Ternyata dia itu calo. Aduh, pusing saya minta ampun itu. Calo. Setelah saya jual, total kerugiannya itu hampir 10 juta. Yang wah itu langsung aduh tek gitu. Bukannya untung malah rugi ya Malah Bapak rugi. ya. Wah ini jadi suatu yang jadi polemik lah waktu itu ya. Waduh ini pusing saya. Gimana ini? Saya nggak menceritakan kalau di gudang itu kita rugi. Berapa ini? Untungnya nggak besar. Berapa tuh cuma 1 juta ini setelah biaya ongkos. Tapi ruginya 10 juta. Wah, 1 juta. Oh berarti ada ini ya jalur kita. Ada nih. Bismillah lah. Pulang. Supir truk ini pulang. Saya masih berdiam di sini. Memikirkan gaya polanya gimana ini kok bisa saya rugi. Akhirnya kan kemarin saya diajakin sama caloknya inilah ke salah satu gudang di daerah Kerian sana. Masuk gudang itu saya sendirian pakai Gojek ke sana, ngobrol sama pihak satpamnya. Bisa nggak saya masuk di sini? Ada ke supplier di sini sebenarnya. Wah ada Pak, nanti kasih nomornya. Dikasih lah nomornya. Dikasih nomor salah satu supplier di sini, Ude Kurnia namanya, di Waru sini. Nah itu yang membuat saya, saya catat nomornya, saya telepon, saya tanya harganya berapa sih sebetulnya kok cuma dibuka. Saya cek dengan biayanya kemarin, harusnya saya untung 10 juta malah rugi 10 juta. Orangnya kutungan saat. Ternyata, oh iya ini dia ini apa namanya itu keluhnya gitu. Dari kesalahan itu belajar banyak sekali ya Bapak. Jadi saya laporin ke orang tua, ini udah alhamdulillah katanya jalan sampai hari ini, jalan alhamdulillah. Bisnis itu jalan sampai hari ini. Yang saya temukan adalah ternyata satu pot mungkin orang banyak di kampung saya loh, yang mungkin gak tahu kampung orang lain saya nggak tahu. Di kampung saya begini, ngapain sekolah tinggi, kuliah tinggi, emang kamu bisa menjamin kesuksesan, emang kamu bisa kaya? Iya, saya bilang sukses dan kaya itu terjamin dari pendidikan kita. Tapi kata saya ke teman-teman, ke orang-orang di sana di kampung saya, dengan kita berpendidikan tinggi, sekolah tinggi, minimal kita membuka peluang untuk sukses lebih banyak. Oke, mungkin pendidikan itu bukan solusi satu-satunya, tapi itu salah satu yang bisa membuka peluang untuk Salah kita satu sukses. kunci untuk membuka 1000 pintu peluang itu ya Bener Bapak. banget. Pendidikan itu Kunci utama. kunci utama, harus nomor satu. Karena apa? Kalau kita nggak berpendidikan, mana berani saya masuk ke gudang-gudang itu berkomunikasi loh ya. Betul sekali. Kan di kuliah kita diajari itu bagaimana komunikasi publik. Kalau kita di manajemen kita diajari bagaimana berkomunikasi, menjalin networking yang baik dengan orang. Di situ kita temukan, oh ternyata implementasinya itu di di lapangan. Oke, mungkin selama kita kuliah kita menjadi kutu buku itu nggak ada apa masalah. Tapi jangan lupa networking itu nomor satu. Betul sekali. Itu paling penting. Networking, pengalaman, serta Eh, ambisi. ambisi ya, itu paling penting. Jadi kata orang jangan terlalu ambisi, jangan. Manusia terus berambisi. Kalau nggak berambisi, mending jadi batu aja. Tidur aja di pantai, coy gitu. Saya sering ngomong kayak gitu kalau teman-teman. Jadi berkat itulah sampai hari ini saya bisa menyelesaikan hari ini, kebetulan bisa selesai S3 di UINSA ini gara-gara rongsok. Saya kalau di rumah itu pas selalu pulang, saya pulang nih hari ini pulang. Assalamualaikum dokter rongsokan. Nah, Masya Allah. dokter rongsokan kan stigma-nya negatif tuh ya. Tapi saya anggap itu stigma yang positif. Karena apa? Melalui rongsokan ini saya bisa selesai S3. Kenapa tidak? Saya selalu memberikan motivasi ke teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah sampai hari ini juga saya sudah bisa jadi dosen. Jadi side bisnis lah kalau mungkin pengabdian saya di pendidikan. Kalau untuk mencari keuntungan jadi bisnis, itu salah satu sejarah saya. Alhamdulillah juga berkat kerja keras juga sih. Alhamdulillah baru kemarin 2026 ini SK saya turun menjadi wakil rektor 2 sekarang. Wah, Ini lumayan, jadi wah agak
ternyata orang kok cepat sekali perjalanan hidup saya gitu. Jadi baru kemarin ini bulan Februari itu SK menjadi wakil rektor 2 di salah satu kampus swasta di Kabupaten Lombok Timur, namanya Institut El Katari. Jadi ya networking itu penting. Jadi kalau kita berpendidikan emang kita mau jadi apa? Kita Betul bisa cari sekali. contoh nih Mas ya. Mungkin Mas bisa cari contoh di sejarahnya Korea Selatan sama Jepang. Jepang sama Korea Selatan itu dulu pernah berguru ke kita. Dulu pernah berguru ke kita. Nggak tahu, kita orang Indonesia itu selalu hegemoninya masa lalu. Kalau masa lalu hebat, kita dulu hebat. Itu kan dulu, sekarang apa? Dulu kita hebat. Ya tidak dulu gitu. Saya sering ngomong kayak gitu kalau di kampus. Jepang, Korea Selatan itu pada lebih hancur daripada kita. Bayangin aja habis bom Hiroshima Nagasaki itu mereka mulai dari nol. Korea Selatan itu merdekanya belakangan. Kita dulu merdeka. Tahu nggak apa yang mereka bangun? Pendidikannya. Mereka bangun pendidikannya dulu pertama. Betul, sebelumnya saya juga pernah mendengar waktu orang Jepang dan Korea ini tadi sebelumnya dibom, mereka itu bukan bingung tentang apa yang kehilangan, kayak uang, emas, tapi mereka mencari apakah masih ada guru di daerah yang dibom ini tadi. Mereka malah memikirkan guru, memikirkan untuk meningkatkan pendidikannya. Betul tidak, Bapak? Benar sekali. Itu yang saya dengar sebelumnya. Jadi memang ini Pendidikan anomali, adalah anomali di kita, ya tahu sih. Anomali di kita. Jadi memang mereka itu mengejar pendidikan dulu berarti. Kenapa ya? betul, Karena dengan pendidikan ekonomi kan ikuti. betul sekali. Saya contohkan dari bapak saya aja. Bapak saya aja orangnya miskin dulu dapat pendidikan. Masa iya motivasinya lebih tinggi daripada orang tuanya pernah betul-betul berpendidikan. Benar Saya selalu sekali. sampaikan ke orang-orang, ayo semangat sekolah dan sebagainya. Lebih ke Gen Z. Gen Z sekarang itu ya nggak tahu sih. Padahal Gen Z itu punya privilege yang bagus banget. Betul sekali. Apa sih yang nggak ada sekarang gitu? Kemudahan di mana-mana ya, Waduh, Bapak. mantap sekali harusnya gitu kan. Kita bisa nyari A, B, C, D banyak sekali sekarang di Gen Z ini. Cuma memang salah satu era disrupsi memang kayak gitu. Ketika Betul. kemudahan itu melimpah, biasanya kemalasan juga akan meningkat. Benar sekali. Itu mungkin yang paling penting. Jadi teman-teman yang mungkin di luar sana yang lagi struggling banget nih sama ekonomi, percaya pendidikan itu bisa menjadi salah satu pilar, Kunci utama untuk membuka kita. gerbang kesuksesan. Yuk semangatlah sekolah gitu. Saya ngomong kayak gitu. Karena di Lombok itu adalah, ini bisa teman-teman bisa cari lah di internet, di googling aja tuh. Provinsi tertinggi dengan pernikahan usia anak. Bisa dicari dengan presentasi paling banyak di mana. NTB itu nomor 1. Nusa Tenggara Barat, Lombok. Ini jadi masalah utama kami di sana. Jadi saya juga ada beberapa teman sekarang bergerak di situ supaya anak bersama SD nikah di situ. Di Lombok itu kayak gitu. Jadi kami selalu berkampanye kan yang hal-hal kayak gitu di Lombok. Supaya apa? Ya kita, Lombok itu termasuk daerah tertinggal sebetulnya kalau dilihat dari Gini rasionya sangat jauh sekali. Kita termasuk 8 daerah termiskin di Indonesia. Padahal di Lombok itu serba, di Nusa Tenggara Barat serba ada. Tambang emas ada. Ada namanya PT Aman Mineral di Pulau Sumbawa. Wisata siapa sekarang yang akan dengan Lombok itu siapa yang akan? Kami dengan wisatawan kedua terbanyak setelah Bali. Siapa yang akan? Tetapi ironisnya di situ adalah kami sedang menghadapi problematika yang sangat tinggi terkait dengan pendidikan. Jadi itu yang kami gencar sekali dalam kampanye. Karena apa? Untuk mengetaskan itu. Jadi kemiskinan yang diturunkan itu ketika orang keturunannya itu tidak bisa memutus dia dengan pendidikan. Salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan cara Betul saya sekali. saya sering mengulang-ulangi, saya di mana-mana kalau berbicara di konferensi apa kalau tentang anak itu saya ngomong gitu. Karena apa? Ya kita miskin, masa ia bertingkah nggak mau sekolah apa segala macam. Pemerintah itu luar biasa sekali kan, menyediakan PIP, KIP juga kalau sekarang luar biasa sekali lah peran pemerintah sekarang ini. Benar sekali.
bisa kita lihat banyak sekali pemerintah itu menurunkan program-program bantuan pendidikan ya Iya, Bapak ya. benar. Tinggal sinergi antara orang tua dan masyarakat untuk mendorong anaknya ya Bapak Benar. ya. Jadi di sini itu ada peran penting orang tua juga ya teman-teman untuk pendidikan di Indonesia. Emang pendidikan di Indonesia itu belum cukup merata, jadi dengan sinergi pemerintah, masyarakat Indonesia ini akan memperbaiki pendidikan kita. Nah, kita dari tadi kan membahas tentang Bapak sebagai anak pemulung itu dikelilingi oleh stigma negatif masyarakat tentang dokter pemulung, ya Bapak ya, Ya. dokter rongso. Nah, itu apakah Bapak tidak merasa minder gitu waktu Bapak berkuliah dengan background dari orang tua yang memulung sampah hari-hari, bertemu dengan sampah, membawa sampah? Apa motivasi Bapak untuk terus berdiri tegak dan menghadapi keminderan? Baik. Ya, namanya juga manusia ya, kita perlu insecure lah. Pastinya. Pasti, apalagi kita udah pendidikan tinggi waktu itu. Awalnya kan belum dokter waktu itu, masih dosen rongsok makanya. Tapi malah itu saya bukan jadikan sebuah motivasi bagi saya. Karena apa? Banyak kok yang di luar sana orang kaya, di kampung sini banyak kaya, sawah aja banyak, penghasilannya banyak, tapi anaknya nggak lulus SMK banyak. Terjadi di kampung saya. Akhirnya apa? Dulunya orang tuanya kaya, sekarang anaknya mulai merintis kemiskinan. Bukan merintis kesuksesan, tapi merintis kemiskinan loh ya. Karena apa? Mereka kan nggak mau sekolah. Apa sekolah tinggi-tinggi? Emang apa fungsinya? Jadi saya sudah merubah stigma negatif itu di masyarakat. Kalau masalah kepribadian saya malah senang saya digituin. Pak Dokter Rongso, assalamualaikum. Mas, saya senang banget itu. Assalamualaikum, Mas, santai saja. Karena rongsokan itu kan barang. Ya barang yang bisa saya jadikan uang gitu kan. Enggak semua Benar orang bisa sekali. menjadikan rongsok itu menjadi uang kan gitu. Itu saya sedang gencar-gencarnya lah di mana-mana. Saya juga membina beberapa desa di Lombok terkait dengan hal-hal kayak gini, terkait dengan circular ekonomi. Karena di disertasi saya itu mengangkat circular ekonomi. Jadi di disertasi saya itu selalu mengangkat tentang ekonomi pembaharuan melalui circular ekonomi dengan rongsokan, sampah plastik, itu bisa nilaikan ekonomi. Ayo dong, semuanya bisa dong. Saya ngomong kayak gitu. Saya begini di desa-desa, saya selalu begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Rongsokan. Saya selalu membuka Dengan sangat bangga ya dengan Bapak bangga. ya. Saya adalah anak dari tukang pemulung. Saya bangga berdiri di sini karena saya bisa sekolah karena bapak saya pemulung. Hasil karena saya bawakan contohnya, ini harganya berapa, ini harganya berapa, untuk memotivasi orang-orang itu. Karena mau nggak mau ya, kita itu negara yang pengennya dimotivasi setiap hari tuh, nggak tahu ya. Pokoknya kalau nggak ada motivasi tuh kalau lemes saja kerjaannya tuh. Motivasi adalah tenaga terbesar untuk membakar semangat lah, gitu-gitu. Tapi ya mau gimana, begitulah keadaan kita di Indonesia. Jadi saya sering ngomong kayak gitu, dokter pemulung, saya senang. Karena apa? Ini akan menjadi sebuah tren bagi masyarakat. Jangan nggak usah malu-malu loh. Masa anak pemulung aja bisa S3? Kita ngomong Benar kayak gitu. sekali. Masa bapaknya TNI, polisi, PNS, pengusaha nggak sekolah? Ah, nggak keren. Nih yang keren nih. Saya sering ngomong kayak gitu. Nih yang keren nih, anak pemulung nih. Gitu. Tapi ya mau tidak mau ya kita harus memberikan suatu pembelajaran juga bagi anak-anak muda kita saat ini supaya motivasi pendidikannya tinggi. Ya, mau nggak mau lah. Kalau nggak kayak gitu, wah bahaya nih. 2045 ya, Indonesia emas. Takutnya jadi Indonesia cemas kan nggak enak tuh. Masa kita cemas dengan tingkat putus sekolah Indonesia masih tinggi. Ini Betul menjadi sekali. PR kita bersama. Jadi saya sebagai seorang dosen juga, di sisi lain saya seorang pengusaha, saya sangat sangat tergelitik sekali terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan pendidikan, dengan kemiskinan, ekonomi. Saya sangat tergelitik dan saya senang gitu berbicara terkait dengan ekonomi, pendidikan, itu karena itu adalah keseharian saya dan harus kita dorong terus supaya kita bisa sukses, kita bisa keluar dari kemiskinan. Betul, supaya masyarakat termotivasi Benar, untuk benar, mendorong Mas. anak-anaknya menjunjung pendidikan yang lebih tinggi ya Iya. Bapak ya. Merubah angka kemiskinan di Indonesia menjadi mengecil dan memperbesar prestasi-prestasi kita di dalam negeri. Nah, untuk menutup sesi wawancara kita kali ini, kira-kira Bapak ada kata-kata yang memotivasi Bapak dari kecil? Mungkin kata-kata dari ayah Anda atau dari ibunda atau dari teman-teman terdekat yang membuat Bapak terus tegar saat mungkin ada di posisi terendah, pasti pernah ya Bapak ya. Itu kata-kata terus memotivasi Bapak untuk terus maju. Baik.
Kira-kira apa untuk Gen Z saat ini yang mungkin malas ataupun sangat mudah menyerah? Saya bukan motivator, jadi saya bisa berikan sesama manusia kita saling menasihati. Ingat, eh, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Tuhan itu adalah orang yang berilmu. Masya Allah. Hadis Nabi itu jelas mengatakan seperti itu, firman Allah juga jelas mengatakan seperti itu. Salah satu motivasi saya. Jadi kalau ingin merubah keadaan hidup kita, kalian semua, ayo perbaiki pendidikan kita, perbaiki pola pikir kita terkait dengan pendidikan kita juga penting. Karena pola pikir tentang pendidikan itu sangat jauh lebih penting daripada sekedar mengejar angka stunting. Itu saja dari saya. Masya Allah. Terima kasih Bapak Terima kasih atas banyak. seluruh sesi tanya jawab yang sangat menginspirasi. Dari sini kita dapat memetik buah kalau ekonomi dan background keluarga itu bukan menjadi tantangan utama kita. Kita sebagai orang tua di luar sana harus terus memotivasi untuk anak-anak kita, generasi kita selanjutnya menuntut dan menjunjung tinggi ekonomi ekonomi serta pendidikan di Indonesia. Dengan meningkatnya pendidikan, ekonomi, kemudian infrastruktur, fasiliti pasti akan meningkat. Jadi peran pemerintah serta orang tua sangat berperan penting satu sama lain. Simbiosis ya Bapak ya, Benar, Bang. seperti simbiosis. Untuk teman-teman di sana jangan pernah mudah menyerah. Meskipun orang tua kalian itu Gojek ataupun pedagang kaki lima ataupun apapun itu, jangan pernah minder, jangan pernah gengsi untuk melangkah lebih maju dalam pendidikan, karena pendidikan adalah kunci ke gerbang-gerbang kesuksesan ya Bapak ya. Dengan kita memiliki kunci itu, kita bisa membuka 1000 pintu kesuksesan. Jadi untuk teman-teman semua, itu saja dari kita ya Bapak ya. Terima kasih. Sampurasun kula nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stronger together, together stronger.